warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di Kamel Channel bareng Mami dan juga tim yang ada di belakang sana. Dan di video kali ini Mami bakalan ngobrol-ngobrol santai bareng Kak Vita. Apa kabar Kak Vita? Alhamdulillah ya, baik. Iya, dan kali ini kita bakalan menahan tawa sampai video berakhir. Oke, Kita nggak boleh ketawa-tawa Oke, baik. karena Serius. ini obrolan serius. Oke. Oke, Kak Vita. Iya. Nama lengkap Kak Vita ini sebenarnya siapa sih? Rafita aja. Yang artinya apa gitu? Nggak ada, nggak tahu. Nggak tahu artinya. Nggak tahu. Jadi selama ini hidup dengan kesia-siaan, nggak tahu nama ya, nggak tahu arti nama ya. Nggak boleh. Ketawa aja nggak apa-apa. Rafita tuh kalau nggak salah artinya penyabar ya. Penyabar banget. Iya, sesuai aja sih sama. Canda. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Tapi- misalnya, Tapi yang pasti kalau nggak salah Rafita itu adalah nama penyanyi zaman dulu kayaknya. Itu inspirasinya sih dari situ. oh iya. Kayaknya ya. Penyanyi zaman dulu ya. Dan sekarang juga Kak Vita jadi penyanyi ya. Oh, dia tidak mengakuinya. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan yang lain dulu aja. Nah, Kak Vita sekarang lagi marak-maraknya virus corona gitu kan. Kita boleh nggak sih ngomongin itu? Boleh deh. Sedikit aja ya. Heeh. Virus corona, COVID-19. Gimana? COVID-19. Gimana sih tanggapan Kak Vita tentang tentang wabah yang ternyata juga merambat ke Banjarmasin? Ya aku sebenarnya kalau tanggapan sih yang pasti prihatin ya, dan kayak masih kayak ada rasa takut juga gitu, kayak bikin aku nggak berani kemana-mana. Tapi harus kemana-mana Iya. karena memang pekerjaannya di luar rumah ya. Tapi sekarang bener-bener kayak lockdown sih. Ya, Bener-bener di rumah aja. Hashtag di rumah aja. hashtag di rumah aja untuk beberapa jam. Alright. Alright ya. Kamu tadi katanya nggak mau aku ketawa. Gimana? Nggak apa-apa ya kan, asal jangan ketawa yang waktu itu. Oke, baik. kayak yang waktu itu gimana sih ketawanya? Yang waktu itu kan ketawa kita nggak ada ujungnya, dan gitu. sampai akhirnya kita itu nggak tahu apa yang harus dibicarakan. Alright. Dan intisari dari sebuah pembicaraan Sorry. itu apa ya? Alright. Alright. Oke teman-teman, aku jadi takut karena Sebenarnya kita sudah. temanya apa sih kok pakai giniin? Oh ya, tema pokoknya tema anti panas-panasan walaupun tempatnya panas ya saat ini. Banget ya, Dan ya aku Allah. mau nanya sama Kak Vita tentang tema kita hari ini nih. Kenapa Kak Vita suka banget ngoleksi topi-topi yang bundar gini, lucu banget? Enggak, sebenarnya bukan koleksi, tapi kebetulan aja pas aku ke pantai lihat lucu terus aku beli gitu. Belinya di mana sih ya? Kalau ini aku belinya ini di Banjarmasin juga, ding, di mana? Pantai. Ya? Enggak, di Secret Garden. Boleh sebutin Nggak nggak? apa-apa lah. Secret Garden. Ya, kalau ini Pasti mehong ya? nggak tahu, lupa. Enggak, kayaknya murmur. Oh, deh. berarti dikasih. Karena dia nggak tahu harganya. Jangan pura-pura beli lo. Jangan ngadi-ngadi. Oke, dan untuk untuk apa ya? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Psst. Oke Kak Vita, sekarang Kak Vita sibuk kerja apa sih? Sekarang aku lagi nggak sibuk. Gitu ya teman-teman. Aku lagi sama kamu di sini, lagi bercanda tawa bersama, ya kan? Dan kita juga menahan tawa dari tadi ya, sibuk pekerjaan kita sekarang ya. Tapi kalau aku lihat nih, Kak Vita ini kan seorang wanita kantoran nih. Tapi kok nggak sibuk gitu, nggak sibuk seperti orang yang kerja di kantor. Karena kalau misalnya aku nanya, Kak Vita lagi apa? Nggak lagi apa-apa. Di kantor sepi, selalu begitu ya kan. Itu kantornya kenapa sih? Oke, kita ngomongin kantor nih. Iya boleh kan? Boleh sih.
Itu kenapa sih, dan kerjaannya sebenarnya apa? Aku itu sebenarnya posisi aku di situ adalah sebagai, kalau kita bilang sih SOA ya, singkatan dari Sales Office Administration. Jadi bisa dibilang admin juga, bisa dibilang customer service juga. Pokoknya tugasnya tuh jadi satu, melayani nasabah dan Mengayomi? juga Enggak ya? Melayani. ya melayani nasabah dan semuanya. Karena aku adalah frontliner. Tapi tetap sepi ya. Dibilang sepi banget sih enggak, tapi sepi gitu. Iya. Nah, kenapa sesepi itu? Apakah baru aja atau memang pekerjaannya seperti itu? Emang kayaknya dari dulu deh. Karena kan aku kerjanya di salah satu perusahaan asuransi gitu kan. Setahu aku juga asuransi lain tuh emang nggak seramai bank ya. Jadi gitu deh. Cuman kalau di tempat aku emang agak sepi. Karena apa namanya, kalau kita bilang agent itu kayak marketing itu emang jarang main ke kantor gitu. Jadi biasanya aku kalau mau ramai aku ajakin aja teman-teman ke kantor biar seru. Iya, biar kantornya Biar enggak gaduh. Iya. Iya. Nah, karena memang seperti itu suasana kantornya, apakah selama kerja ini, kan Kak Vita udah 2 tahun ya katanya. Selama 2 tahun kerja di situ, di tempat itu, apakah bosan atau malah seneng banget gitu karena sepi? Bosen sih udah pasti ada rasa bosan ya, karena udah lama, 2 tahun tuh nggak sebentar. Seneng iya juga, karena aku emang orangnya suka suka tempat kerja yang sepi. Maksudnya nggak terlalu ramai. Aku nggak terlalu ini sih, kalau ramai-ramai aku malah nggak bisa kerja gitu. Emang gitu sih. Dan aku anaknya emang agak introvert. Jadi Iya, ada kelihatan ya. kayak introvert banget. Jadi aku kayak nggak suka kayak main gitu. Ya, wajar lah. Setiap orang pasti mempunyai masalah dirinya Kejiwaan. masing-masing. Tapi untuk untuk menghilangkan rasa bosan itu kayak gimana gitu? Ya kalau misalnya aku ada waktu ya aku karena aku suka nge-YouTube ya nge-YouTube. Wow. Maksudnya Gitu. nge-YouTube nontonin video atau bikin video nih? Nonton video Nonton aja video, karena ya. belum ada kesempatan buat bikin video kayak kamu gini, belum ada. Dan katanya Kak Vita mau bikin beauty vlogger gitu ya? Iya kayaknya rencananya sih mau bikin vlog yang kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan nanti ada waktunya dan bisa terwujud ya. Dan amin Amin. amin ya. Dan ini pertanyaan yang mau ditanya nih. Apa tuh? Katanya Kak Vita itu nih teman-temannya suka, emang dari dulu dari dulu tuh suka make up. Iya, aku suka. Makanya mau bikin beauty vlogger gitu ya. Nah, kenapa sih sesuka itu sama make up? Karena aku sadar aku nggak cantik. Masya Allah. Bagaimana dengan saya? Jadi aku harus make upan gitu. Enggak, Sangat rendah karena aku hati. emang suka banget sama make up. Nggak tahu ya dari kapan ya. Aku tuh mulai suka banget tuh kalau nggak salah dari kuliah semester berapa gitu, awal-awal. Waktu awal-awal Instagram Rilis. nggak rilis Rame. juga sih. Rame ya. Waktu itu kan suka buka-buka ini video-video singkat make up tutorial gitu, terus kayak nyoba dan akhirnya kayak suka beli make up gitu. Dari situ sih sebenarnya. Dan apakah dari hobi make up itu pernah punya penghasilan atau seperti apakah hasilnya? Iya, pernah dulu pas zaman masih kuliah, karena aku suka banget make up jadi aku bikin bisnis kecil-kecilan aja sih. Jadi dulu tuh sempat ada Instagramnya juga. Sempat dipanggil sama teman-teman yang kayak Dipanggil dipanggil sini lo nggak boleh ngomong gitu ya, nggak boleh. Apa coba, nggak lucu lah padahal kacau deh. logam banget. Iya, jadi ceritanya gitu. Dulu sempat bikin bisnis make up artist. Make up wisuda. Iya. Acara-acara kecil aja, kayak acara sempat ada acara ini juga buat prewed sempat sekali kalau nggak salah.
Jadi gitu deh pengalamannya. Banyaknya acara apa gitu? Wisuda ya. Wisuda sama kayak wedding gitu sih. Mungkin Dari tarif berapa tuh? Murah kok, cuma cepet. Dan dikali 10 orang ya. Ya. Dan untuk make upnya Tapi aku nggak sanggup deh kalau misalkan sehari sih ya, nggak sanggup. Kalau 10 paling banyak tuh 5 kalau nggak salah dulu. Dan apakah Kak Vita yang datang ke rumah orang itu atau mereka yang datang ke rumah Kak Vita buat make up? Aku sih biasanya yang dipanggil. Pastinya ada transportnya juga dong ya. Enggak, zaman dulu ya? enggak sih. Aku kayak free ikhlas-ikhlasnya aja. aja ya. Iya, Iya, ada tuh. karena katanya hobi memang ya dibayar seikhlasnya. Itu kalimat orang dulu ya. Kamu orang dulu ya? Enggak, Kak Vita. Oke. Nah, sebenarnya nih teman-teman ya, inti dari video hari ini nih, aku mau nanyain Kak Vita itu tentang apa ya? Tentang kegiatan, tentang karir Kak Vita yang memang dijalani Kak Vita dari dulu. Dari dulu mungkin ya. Dari dulu dan sampai sekarang masih jalan di luar kantor yang sepi tadi. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu ya. Cakep, maaf kantor. Nah, jadi nih buat teman-teman yang nggak tahu sama Kak Vita ini adalah salah satu singer yang ada di Banjarmasin, cukup terkenal di dunianya, ya, di dunianya. Walaupun mungkin orang-orang di lingkungan aku emang nggak kenal ya. Tapi di lingkungannya memang terkenal banget Kak Vita ini. Nah, ya buat teman-teman yang udah tahu kalau Kak Vita ini adalah singer, pastinya penasaran ya kan? Penasarannya Kak Vita ini sebenarnya nyanyinya itu dari umur berapa? Terus yang Masa sih penasaran? Enggak. Aku penasaran loh. Oh ya udah. Alright. Makeup. Lagi nungguin soal. Iya. Bukan teman, Mungkin teman sahabat, atau adik. penting bukan pacar. Parah. Tetot panas guys. Kesian Oke, banget kamu nggak usah ya. pakai selimut. Iya, soalnya aku belum bisa. Kan apa-apa ya Allah, biasa aja Bang. Atau kamu servisin dulu deh. Biasa aja Bang. Ya kasihan deh. Aku jadi anak deh. Hah? Jadi anak. Ya, jadi enak. Amin. Ih, receh deh. Mukanya Pi. Ih, receh. Aku melihat di kaca nih Pi mukanya. Oke, aku batuk ya guys. Kamu gak corona kan? Oke. Nah, Kak Vita dari umur berapa nyanyinya, terus diajarin sama siapa, terus apa ya? Pokoknya Bisa nggak nanyanya satu-satu? oke, pertanyaannya satu aja. Perjalanan Kak Vita sampai sekarang menjadi penyanyi yang terkenal di dunianya itu kayak gimana sih awalnya? Itu banyak loh pertanyaannya. Awal dari semua ini. Intinya adalah bagaimana. Jawab aja. Kok aku yang sakit ya? Ini awak ulun kalang. Awak ulun kalang semua. Seawak kan kalang. Mohon maaf ya. Silakan Kak Vita. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya padahal simpel banget ya teman-teman ya. Tapi aku masih mikir. Oh ya. Awal dari apa ya? Awal cerita, bagaimana awal cerita sampai akhirnya Kak Vita jadi penyanyi yang terkenal di dunianya. Ya Allah, nggak terkenal sih. Cuman lumayan mungkin dikenal sama teman-teman di dunia. Aja ya tadi. Jadi awalnya itu sebenarnya aku cuman suka nyanyi aja dari hobi. Akhirnya aku belajar mendalami dunia pernyonyongan ini, ya kan. Dan kebetulan juga bakatnya diwarisi oleh orang tuaku. Kebetulan ayahku juga musisi, dan ibu aku juga seorang penyenyong. Dari kapan beliau berdua itu seorang musisi gitu? Oh, dari lama, dari aku sebelum belum lahir. Iya, dari mereka muda. Belum banget. Berarti belum menjadi pasangan. Belum. Jadi mereka tuh sebenarnya ketemunya di event itu. Di dunia ini. Itulah.
Asik banget ya kalau misalnya ketemu jodoh di dunia yang memang bener-bener kita ada di tempat yang asik itu. Apa Anda? Pokoknya asik banget kalau misalnya kita ketemu jodoh di tempat yang satu, yang sama, yang pokoknya intinya adalah cinlok. Iya. Iya kayaknya asik sih. Karena bisa saling memahami ya. Iya. Iya kan? Iya deh. Apakah nggak bisa, kita nggak bisa bahas permasalahan percintaannya, jadi boleh lanjut. kok, boleh Ya, boleh kok. nanti aja ya guys. Lanjut, gimana ceritanya tadi? Udah itu aja ceritanya. Kan tadi kamu nanyanya berawal dari mana? Berawal dari hobi. Iya, berawal dari hobi, kemudian aku perdalam lagi, belajar lagi, sampai akhirnya seperti sekarang. Dari umur berapa sih Kak Vita mendalami hobi nyanyi ini? Dari SMA. Enggak deh. SMA enggak ya? SMA aku udah ikut lomba lokal, lomba di sekolah. Tuh. Berawal dari sebenarnya dari lomba juga sih. Dari situ aku kayak tertantang dan termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal dunia pernyanyian ini ya. Iya, dan siapakah orang yang sudah mengajar Kak Vita untuk bisa mendalami dunia ini. Wow, panggung sandiwara. Bau. Yes. Oke, siapa sih orang itu? Apakah selain orang tua Kak Vita gitu, siapa orang yang sudah ngajarin Kak Vita buat memperdalam menyanyi ini? Aku nggak belajar dari siapapun. Maksudnya nggak belajar secara langsung gitu. Aku justru nyanyi sendiri. Iya, dari nyanyi sendiri, terus dengerin lagu-lagu. Dari situ aja sih belajarnya. Kadang juga kalau misalnya nggak males buka sering YouTube, kayak ada vokal coaching gitu kan. Online vokal coaching juga, belajar dari situ sih. Hello. Itu aja sih. Tapi orang tua juga. Tapi apakah orang tua itu sangat mendukung dengan hobi yang Kak Vita jalani sekarang? Sekarang sih didukung. Dulu sempat enggak. Kenapa enggak? Nggak tahu ya, mungkin waktu itu juga masih kuliah. Kan aku kebetulan mulai kerja yang benar-benar ngambil job itu di awal kuliah kalau nggak salah. Mungkin orang tua maunya aku fokus, jadi takut keganggu aja kali ya kuliah. Jadi sempat kayak dilarang gitu, dan aku sempat nyanyi diam-diam gitu. Jadi kalau dulu ya, waktu awal-awal itu aku tuh, kita bilangnya reguler ya. Kalau jadwal itu biasanya reguleran itu aku ngambilnya siang, aku nggak berani malam. Jadi dulu ada di salah satu kafe di sana, biasanya tuh mereka tuh startnya dari jam 2 apa ya kalau nggak salah, pokoknya siang lah gitu. Nah biasanya kalau aku izin kuliah atau enggak abis kuliah aku langsung ke sana. Jadi kalau yang itu juga diam-diam. Biasanya sebenarnya ditanyain sih kadang kalau misalnya pulangnya agak sore gitu, kemana, bohong deh, terpaksa ya. Iya, karena nggak dibolehin, tugas kampus. Iya, kadang sebenarnya nggak keganggu sih, cuma memang orang tua pengennya kita fokus belajar dulu aja. Ya kan, fokus, sama mungkin agak takut juga kali ya aku kenapa-napa. Mungkin dipikirnya mungkin aku nggak bisa ngontrol ya. Gitu ya, mungkin karena memang kayaknya gitu sih, anak terakhir ya. Iya mungkin. Nah sekarang umur Kak Vita berapa BTW? Jangan ragu, jangan malu. Kita semua di sini transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, no secret. 26 years old. Benar. Udah 26. Udah 26 juga nangai. Nah ya sudah sama berarti. Kata kawa. Tapi kenapa nyomongnya Onda kakak? Sudah ya lah. Tahun berapa? 93 lah. 94. Oh ya udah sih. Berarti 27 nangai. Sakit nangai. Nyawa. Jangan ngadi-ngadi. Masih 27 loh, Pi. Iya dong. Aku tuh 26, jangan 27. Bentar lagi 27. Oke, baik. Oke, ternyata umur Kak Vita selama ini 27. Emang orang-orang
mikirnya aku tuh berapa sih? Kadang aku juga 30 sih kesel. kelihatannya Anjing, ya kan, dikira. Itu dari mata lo ya. Iya. Dari mata lo tekotek. Oke. Nah, tadi kan orang tua takut Kak Vita kenapa-napa nantinya kalau misalnya ngambil job waktu kuliah, mungkin takut di jalan ada apa-apanya ya kan. Nah, untuk sekarang kan Kak Vita sudah nggak apa-apa nih ngambil jobnya dan boleh malam juga ya kan. Itu gimana Kak Vita menghadapi perjalanan malam menuju pulang gitu? Soalnya jujur aja nih, aku pernah lihat Kak Vita. Boleh. Aku pernah lihat Kak Vita gitu ya kan, pulang malam sendiri di jalan menuju rumah. Nggak apa-apa, aku mah santuy aja sih gitu. Tapi pernah takut nggak sih atau pernah kejadian apa Alhamdulillah gitu? nggak pernah ya, dan jangan sampai deh, karena jangan sampai kenapa sih itu takut Enggak, deh. ya mungkin dari Kak Vitanya apa sih yang Kak Vita takutin selama ini kalau misalnya ada job malam dan pulangnya malam? Enggak, alhamdulillah aku nggak takut apa-apa. Aku cuma takut sama Tuhan dan orang tua, udah itu aja. Masya Allah. Dua itu aja yang aku takut. Oke, berarti selama ini aku salah lihat ya, salah menilai karena aku lihatnya itu aku yang takut gitu kan, aku yang takut karena aku nggak terbiasa pulang malam sendirian menuju rumah gitu untuk zaman sekarang gitu ya kan, karena kan kita emang kayak masih rawan kayak begal, pokoknya kejahatan sana sini. Tapi semoga aja Kak Vita selamat selalu ya. Amin. Selamat selalu. Gitu dong. Selamat selalu ya kan, doanya baik kan. Iya. Oke deh. Kalau gitu kita apa? kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih Kak Vita itu jadi suka sama nyanyi? Kenapa jadi suka nyanyi? Kenapa bisa hobinya nyanyi? Kenapa nggak renang aja? Kenapa nggak tidur aja? Kenapa nggak makan aja? Kenapa nyanyi gitu? Jangan salah, aku juga hobi makan. Tapi nggak kelihatan ya. Kelihatan. Maksud apa? Sihat. Menahan tawa. Iya, aku nggak bakal ketawa ya. Nggak bakal ketawa yang berlebihan maksudnya. Enggak. Oke. Kenapa jadi suka nyanyi? Karena menurut aku nyanyi itu adalah hidup aku. Wow. Iya. Karena kalau aku nggak nyanyi, aku nggak bisa Gak hidup. Pandu. Nah, aku udah nganggap nyanyi itu adalah bagian dari hidup aku gitu loh. Hobi yang buat aku bahagia gitu. Kalau misalnya nggak nyanyi kayak ada yang kurang. Iya benar. Jadi dulu sempat vakum juga kan. Kurang lebih beberapa bulan, setahun apa ya? Kayaknya kurang lebih 6 bulanan gitu. Pokoknya lama lah ya. Terus ngerasa kayak Apa sih? Pas mau nyanyi gitu kan kayak Kaku. aneh, kaku gitu. Jadi ya udah sih. Akhirnya aku mencoba membiasakan lagi. Nah, ini kan ngomongin tadi yang kalau misalnya nggak nyanyi, Kak Vita kayak ada yang kurang gitu di hidupnya. Kita balik lagi ke pembahasan awal tadi tentang wabah si virus tadi. Itu gimana nih job-job nyanyi? Apakah ada yang cancel atau tempat hiburan yang tiba-tiba ditutup dan nggak ada job? Dengar-dengar sih ada ya tempat hiburan yang ditutup, cuman aku nggak tahu itu fixnya beneran ditutup enggak. Tapi yang pasti untuk beberapa hari ini aku emang lockdown banget. Aku kayak nggak pengen kemana-mana dulu, kayak pengen di rumah aja gitu. Dan untuk job-job itu kalau di aku sih belum ada yang di cancel ya. Cuman ada beberapa teman yang kayaknya ada beberapa event mereka yang di cancel. Ya prihatin juga sih, agak gimana ya. Tapi ya untuk kebaikan kita semua juga Gak apa-apa gitu. ya. Demi kita juga. Gak apa-apa Karena sih. tadi kita udah bahas ya Kak Vita ya, kalau misalnya di tempat hiburan atau maksudnya kayak job-job nyanyi ini tuh kayaknya bahayanya kayak lebih serem karena banyak yang megang mic tadi ya kan. Itu kayak gimana sih mengantisipasinya, karena Kak Vita nggak mungkin menghindari hal itu.
buat nggak megang mic atau apa pakai Paling sarung aku- tangan nyanyi? Ya nggak mungkin dong ya. Paling aku coba ini aja sih, sebisa mungkin, sesering mungkin cuci tangan itu aja, sama pakai hand sanitizer juga itu sih. Tapi kalau memang ya namanya juga hidup ya, nggak ada yang tahu gitu kan, ya udah berserah aja. Yang penting kita udah lakukan semaksimal mungkin pencegahannya gitu. Kalau misalkan akhirnya nauzubillah ya, kalau misalkan memang udah akhirnya kayak gitu, berarti ya memang udah jalannya gitu. Karena semua penyakit emang atas izin Tuhan ya. Betul, tapi sebisanya Semoga kita enggak deh. ini. Jangan ya, Ya jangan sampai. pokoknya ya sebisa mungkin kita bisa menjaga kesehatan. tapi aku jujur orangnya parnoan banget juga sih. Maksudnya kayak nggak bisa denger yang kayak gitu-gitu kan. Itu langsung kayak aduh, takut, khawatir, apa segala macam campur aduk. Kayak tadi aja ya nih teman-teman ya, aku cerita sama Kevita kalau misalnya begini begindang. Iya, karena aku juga kemarin masuk UGD, tapi enggak, insya Allah enggak ya, karena memang ada penyakit Asmaul Husna. Iya. Iya, jadi mau nggak mau harus dibawa ke UGD ya teman-teman ya. Insya Allah enggak apa-apa ya. Insya Allah enggak apa-apa, insya Allah. Aman. Nah, apalagi ini ya, bentar. Aku tuh pengen ngaca terus deh guys. Iya. Kayak nggak bisa aja gitu ketemu ngaca aja. Gimana sih awalnya Kavita transgender? Enggak. Pertanyaan apa tuh? Itu buat siapa? Buat Mucus. Oke. Maaf Mucus. Tapi itu benar. Iya ya, lihat deh. Deh, Nindi. Oke, ini buat Kavita ya kan. Buat Kavita kan menurut aku Kavita ini adalah penyanyi yang pokoknya bakatnya emang luar biasa banget, ya. Bisa nyanyi ini apapun. Mau apa? Kamu maunya apa sih? Dari tadi kayaknya muji terus deh. Mochaccino cincau, cappuccino cincau, matcha, Alright. Itu aja. Oke. kentang McD. Oke, Ya. baik. Ya kan, Kavita emang bisa nyanyi apa aja. Bakatnya emang Kata siapa? kata aku kan dari tadi ngomongnya. Baik. Ya. Nah, itu gimana sih caranya biar Kavita bisa menghafal semua genre musik, Hah? Menghafal semua genre maksudnya gimana? mempelajarinya? Oh, Kok sampai bisa? Kan Kavita juga pernah ikut festival kayak jazz gitu ya. Ya kan? Kalau sebenarnya kalau penyanyi kayak kita ini Ngalir penyanyi aja. reguleran ya. Nggak cuma penyanyi reguleran sih, kalau aku rasa penyanyi itu harusnya sih bisa semua genre, harusnya. Tapi kan balik lagi ke orangnya. Kita nggak bisa maksain juga gitu kan. Ada orang yang nggak suka genre ini, nggak suka genre itu, akhirnya dia juga kebawa. Maksudnya dia nggak mau, kayak malahan ada yang kayak malas nyimak, malas ini, padahal itu requestan orang gitu. Tapi kalau aku sih sebisa mungkin aku belajar lah untuk semua genre biar tahu gitu. Dibilang bisa sih enggak juga, tapi ikut belajar juga, itu aja sih. Dan bisa. Orang sih yang nilainya ya. Dan menurut aku sih bisa ya. Oke, baik. Dan menurut aku itu emang susah banget buat buat kita bisa mempelajari semua genre, karena aku sendiri aja nih itu hanya bisa menguasai pop. Oh gitu. Enggak, tadi Gigi nyanyi lagu ini kok dia bagus kak. Ngadi-ngadi lo. Enggak ngadi-ngadi gua. Ngadi-ngadi anjing. Enggak lah. Terus apa lagi nih guys, kita harus nyanyi. Oh iya, kita nanyain ke Kavita. Mungkin ini buat teman-teman gitu kan, buat teman-teman yang pengen jadi penyanyi juga kayak Kavita. Kayak Kavita ya kan, yang baru aja memulai hobinya, baru aja ingin mengembangkan hobinya biar bisa jadi penyanyi yang dikenal banyak orang. Apa tips buat teman-teman nih? Iya, biar bisa jadi penyanyi kayak Kavita yang dikenal banyak orang, yang banyak jobnya. Kuru bilang apa sih? Apa sih guys? Ya gimana maksudnya tips-tipsnya ya? Sebenarnya sih aku nggak punya tips karena aku emang nggak ada tips. Iya, nggak ada tips. Tapi nanti Ada. tipsnya muncul sendiri. Enggak, kalau dari pengalaman aku banyakin belajar lagu aja. Belajar, maksudnya belajar
semua lagu kalau bisa ya. Iya gitu. Semua genre. Dan banyakin ini aja sih, minum apa air putih. namanya? Iya, maksudnya banyakin belajar aja gitu. Belajar apa kek? Belajar ngaji kek kan juga bisa ya kan. Berdoa sama Tuhan biar bisa juga. Ya intinya gitu. Maksudnya kalau emang pengen jadi penyanyi yang profesional gitu ya, karena aku sendiri juga nggak ngerasa, belum seprofesional itu, belum bisa dibilang profesional maksudnya. Kalau aku biasanya perbanyak stok lagu itu penting banget. Apalagi kalau kita ini penyanyi yang kayak jadwalan atau reguleran, biasanya itu kan itu butuh banyak stok lagu kan, karena request tuh selalu masuk gitu. Jadi kalau bisa lagu-lagu baru ya, kalau bisa jangan pilih-pilih lagu gitu, karena di situ adalah apa sih namanya, nilai kita gitu loh. Kalau misalnya kita males nih, makanya gimana dong, orang bisa kadang-kadang ada juga yang marah ya, tamu-tamu kan beda-beda, maksudnya kayak ada yang bahkan ada yang kayak bukan cuman marah, kayak ngeselin gitu loh. Kayak bilang kita inilah, bilang playernya ini nggak bisa, bahkan sampai pakai mic, kadang ada yang ngeselin itu gitu. Nah maksudnya untuk mengatasi itu ya kita perbanyak stok lagu juga, terus jangan pilih-pilih lagu tadi ya. Lagi ya sama jangan ini sih, maksudnya kalau misalnya ada tawaran nyanyi apa gitu, dicoba aja, diambil aja gitu, walau berapapun fee-nya ya. Ya kita bisa nilai sendiri, maksudnya itu masuk nggak di kita gitu. Itu pintar-pintar kitanya aja sih. Terus apa lagi ya, sama jaga attitude juga sih, itu penting banget, terpenting. Jadi kalau misalnya kita pengen profesional tuh, attitude malah nomor 1 sih. Karena dari situ kita dinilai, ini penyanyi ini kayak gini-gini, kan pasti banyak perbandingan ya. Kalau misalnya kita minus sedikit aja, kalau ada penyanyi yang lebih bagus ya, mereka pakai si penyanyi itu dong gitu. Itu attitude nomor 1. Nah, itu tips untuk diri kita ya. Dan tips untuk misalnya nih, kan tadi Kak Vita sempat bilang kalau misalnya Kak Vita sempat nggak dibolehin buat nyanyi, ngambil job-job nyanyi gitu ya kan. Nah gimana tuh ngadepinnya, tipsnya biar akhirnya kita diperbolehkan sama orang tua kita gitu. Maksudnya ini aja sih, dulu tuh aku coba yakinin, maksudnya aku meyakinkan orang tua aku bahwa aku juga bisa nyanyi loh kayak mama gitu. Aku juga bisa menghasilkan dari hobi aku ini loh gitu. Aku buktiin sama mereka, dan aku juga buktiin bahwa prasangka atau yang kayak mereka itu tuh nggak benar. Jadi aku benar-benar kayak menjaga apa ya namanya, kepercayaan orang tua. Dan emang aku anaknya nggak suka ini sih, maksudnya nggak suka macam-macam gitu loh, nggak suka. Itu aja sih. Jadi maksudnya lebih kayak buktiin deh lo layak gitu, lo bisa, itu aja. Dan bisa jaga diri intinya. Dan karena kalau emang kita macam-macam ya pasti bakal kayaknya gagal deh ya kan, balik lagi ke kitanya ya gitu sih. Oke. Balik ke diri kita sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, suka dukanya jadi penyanyi reguler tadi apa sih? Sukanya dulu deh. Itu kalau aku ya, sebenarnya karena mungkin aku mengakui sih, aku nih anaknya introvert banget. Aku bahkan nggak bakal ngobrol sama orang yang nggak ngajakin aku ngobrol, kadang segitunya. Jadi tapi aku kalau aku lihat sih dari dulu sampai sekarang udah lumayan terbuka dikit. Ya lumayan terbuka, lumayan baik lah dari dulu. Maksudnya kalau dulu tuh emang aku anaknya apa ya, dibilang nggak suka bergaul sih nggak juga, tapi kayak lebih nyaman filter gitu loh, lebih filter banget orangnya. Jadi kalau misalnya aku nggak suka sama orang ini ya, misalnya dari cara dia ngomong aku nggak suka, bener-bener aku nggak mau gabung sama dia gitu. Bahkan aku sampai kayak misalnya padahal belum kenal ya, padahal belum kenal, tapi sekarang aku udah belajar, maksudnya nggak bisa gitu loh. Maksudnya kita tuh kerja, kita nggak mungkin kayak gitu. Jadi apa ya, sebisa mungkin kita menerima kekurangan orang dan orang menerima kekurangan kita gitu ya maksudnya ya. Iya gitu. Dan suka dukanya tadi, kalau misalnya dukanya ya itu tadi kan, karena aku introvert jadi agak susah beradaptasi dengan orang baru
Dan bahkan kalaupun udah kenal lama juga agak susah juga kalau misalkan obrolannya nggak nyambung sama aku gitu, agak susah, tapi nggak sesusah dulu sih. Kalau sekarang udah mulai bisa gitu. Itu dukanya. Sama dukanya juga masih ada sih. Banyak Iya, sama seperti aku bilang di awal tadi, kan kalau kita penyanyi reguler itu banyak ya, tamu-tamu beda-beda, itu aja sih. Yang bawel, yang bawel, yang ini, yang itu, yang segala macamnya gitu. Sama apa lagi ya dukanya ya? Pulang malam. Kalau pulang malam sih aku enjoy aja sebenarnya. Dukanya adalah mungkin tiba-tiba cancel. Iya, betul. Tiba-tiba aja, kan ini udah diajakin berapa bulan gitu kan. Ini udah benar-benar dimasukin ke ke agenda nih, udah dimasukin ke memo juga. Ternyata pas nggak taunya beberapa hari dan nolak beberapa job yang ada. Betul, itu benar-benar ngeselin sebenarnya. Tapi itu kan kembali lagi ya, itu rezeki ya masing-masing gitu. Tapi itu cukup ngeselin sih kalau aku, kayak gergetan, tapi aku orangnya nggak dendaman orangnya. Bahkan kayak paling aku marah sih, cuman saat itu doang. Besoknya mau ketemu sama orang itu yang ngajakin, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu aja sih dukanya. Aku emang tipe orang yang nggak terlalu ini sih, kalau ada masalah kayak gitu tuh aku nggak mau terlalu berlarut gitu. Aku mah enjoy aja. Terus itu dukanya ya. Sukanya apa ya? Sukanya pasti banyak dong. Ada nyanyi terus. Jadi dapat fee juga, dapat honor ya. Terus bisa belajar kan, dari lagu juga kita belajar macam-macam, apalagi kalau misalnya bahasa lagu barat atau bahasa lagu luar gitu. Kayak biasanya kalau ada request tuh kalau nggak lagu barat, lagu yang bahasa Latin gitu, aku seneng banget lah. Jadi kalau apalagi kalau Mandarin juga aku seneng. Berarti Kak Vita bisa lagu Mandarin ya? Dibilang bisa sih enggak, tapi ada beberapa yang aku suka dan aku kebetulan hafal gitu. Nah itu sih, belajar bahasa di situ, belajar ilmu pernyanyian itu dari lagu ya. Positifnya sih itu, sukanya itu, sama ketemu orang-orang baru juga. Apa ya lagi ya, sama beli baju. Iya pastinya, baju dan make up. Setiap event pasti kita bingung kalau aku sih itu pakai apa gitu kan. Betul, karena aku emang suka banget ya, suka koleksi baju-baju kayak dress, aku seneng banget sama makeup. Dan walaupun kita udah punya banyak koleksi, tetap aja gitu kalau misalnya ini kayaknya udah dipakai deh. Iya, bahkan yang cuman sekali 2 kali kayak aku udah bosen gitu. Bukan bosen, lebih kayak kayak kurang gengsi, pede nih gitu. Kayak gengsi gitu kan. Enggak gengsi sih, enggak, maksudnya kayak kurang pede baru aku pakai. Kok itu lagi. Padahal nggak masalah sih harusnya ya. Cuman aku emang orangnya pemikir banget sih kalau soal itu. Itu wajar aja sih, manusiawi aja sih. Enggak, itu kayaknya semua cewek deh. Iya, manusiawi aja dan wajar aja ya. Baik. Wajar aja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dan itu dia suka duka menjadi seorang penyanyi reguler ya. Dan kayaknya pertanyaan pernyanyian tadi cukup dulu ya. Oke, baik. Boleh nggak sih nanya tentang di umur Kak Vita yang sekarang? Kayaknya Kak Vita udah tahu pertanyaannya apa. Kayaknya Kak Vita udah tahu, gitu ya kan. Gimana sih Kak Vita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa menghindarinya? Ya, karena aku juga pernah mengalami hal itu. Gimana cara Kak Vita menghadapinya, menanggapinya, menjawabnya dengan pertanyaan kapan kawin? Sebenarnya aku orangnya santuy ya kalau ditanya gitu, tapi kadang suka kepikiran belakangan sih. Kalau saat itu aku nggak ini. Biasanya kalau udah balik ke rumah baru pikiran, oh iya ini gitu kan. Aku menanggapinya sesantai mungkin. Dan karena aku emang, kalau aku sendiri emang kayaknya masih belum siap gitu. Jadi aku nggak terlalu bikin sedih banget, bikin aku terpuruk banget sih, nggak, santai aja gitu. Walaupun kadang suka kepikiran, lu nggak usah ngeliatin gue kayak gitu dong. Oh, emang ya? Nggak, maksudnya emang setiap orang beda-beda menanggapinya ya. Itu Kak Vita, dia santai walaupun ada saatnya kepikiran gitu kan.
Dan waktu itu aku juga sempat ditanya gitu terus ya kan. Dan aku menanggapinya dengan serius lawa ya kan? enggak, awalnya sih enggak apa-apa juga kayak Kak Vita tadi. Cuma lama-kelamaan karena umur memang juga udah 25 ke atas, jadinya kayak yang sebel juga gitu kalau misalnya ditanya-tanya terus ya kan. Nah, itu tadi kan tentang perkawinan ya. Perkawinan. Tapi menurut aku sih kalau misalnya ditanya kapan kawin itu enggak terlalu yang gimana-gimana ya kan Kak Fit? Ya kan? Ya enggak sih? Ya, Karena menurut aku umur kita belum 30 tahun gitu. Iya sih. Masih yang bisa aja deh nanti dulu gitu ya kan. Mungkin bisa aja deh kita karir dulu ya kan. Enggak apa-apa. Iya. Nah, gimana nih Kak Vita kalau misalnya lihat orang yang nanyain Kak Vita sudah kawin dan nanyain kapan punya anak. Itu tapi kita belum merasakannya sih ya. Iya. Apakah Kak Vita bisa menjawab pertanyaan itu? Iya, aku biasanya jawabnya ya aku mengalir aja, dan aku juga sekarang masih fokus di karir aku, masih ada beberapa hal, yang mesti aku selesaiin dulu sebelum aku menikah gitu. Itu bener sih teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau punya hubungan sama seseorang untuk seumur hidup, usahakan ya kita harus menyelesaikan permasalahan kita sendiri dulu ya kan. Misalnya aja kalau misalnya masih kuliah dulu. Tapi itu biasanya pilihan sih ya, maksudnya nggak semua orang kayak gitu, tapi aku lebih ke sana sih. Dan kebetulan juga orang tua juga nggak terlalu mendesak, nggak terlalu santai aja gitu, jadi aku nggak terlalu mikirin. Tapi menurut aku itu realistis Kak Pita. Karena kebanyakan kalau misalnya kita yang tadinya masih kuliah terus tiba-tiba nikah, kebanyakan mereka itu udah nggak kuliah lagi, udah nggak nerusin kuliah lagi. Biasanya gitu sih kayak gitu. Sama aku juga dulu banyak teman-teman aku yang baru lulus sekolah, kuliah baru beberapa semester langsung kayak nikah tapi nggak bisa nyalahin mereka juga ya kan, itu memang keputusan orang masing-masing. Dan semoga aja nih Kak Vita tahun ini, amin, karena katanya dekat ya, jodohnya emang mulai didekatkan lagi sama Tuhan. Semoga ya, rezekinya juga kayak dilancarkan. Amin, gitu. Semoga. Nggak pasti mukanya biasa aja. Gimana nih perasaan Kak Vita? Kayaknya 2020 ini adalah tahun Kak Vita gitu. Perasaannya? Senang dong. Aku juga bersemangat, excited. Itu pertanyaannya apa sih? Iya. Intinya apa? Intinya adalah perasaan Kak Vita di tahun 2020 ini karena cintanya kayaknya kembali tumbuh gitu. Oh gitu. Tahu dari mana lo? Kata-kata. Oh gitu. Tahu dari mana lo? Ngadi-ngadi kali lo. Enggak teman-teman, ini ada terbukti dari foto ini. Terbukti dari tampilan di dinding ini. Yang kemarin tuh sempet nggak ada. Iya, mereka kembali lagi ternyata. Wow, alhamdulillahirabbil alamin. Oh, iya. Tapi nggak mungkin deh Kak Vita cerita gimana awalnya sampai kembali lagi, nggak mungkin ya kan? Apa ya? Aku juga bingung kenapa kita bisa kontekan lagi tuh, nggak ngerti awalnya gimana, karena bener-bener kayak mengalir aja gitu. Tapi dari dulu kita emang nggak pernah lost contact tuh, nggak pernah. Selalu ada aja biasanya, nggak pernah. Sempat sih dulu ya, zaman masih ada emosi, masih segala macam, masih bergojolak tuh pernah sempat blok-blokan juga di sosial media. Tapi kalau menurut aku nih teman-teman ya, melihat raut wajah Kak Vita di 2020 ini kayak lebih cerah aja gitu. Oh terima kasih. Mungkin karena aku pakai skincare dari kambing ya. Karena cahaya. Iya betul. Terlihat aja gitu kalau misalnya orang lagi yang kayak yang baru-baru banget. Loh, masa sih? Baru-baru banget. Tapi nggak tahu deh ya beberapa bulan kemudian apakah kembali kandas? Enggak, semoga enggak ya. Semoga ini adalah jalan yang terbaik untuk Kak Vita ke depannya, dan semoga tahun ini terrealisasi. Amin, terima kasih. Oke, terus kita nanya apa lagi bentar ya. Mami mau lihat dulu pertanyaannya. Lama deh Mami. Pertanyaannya adalah orang yang paling berjasa di kehidupan Kak Vita Orang tua. dari dulu sampai sekarang. Selain orang tua? Selain orang tua. Orang tua pastilah.
selain orang tua paling berjasa dalam di hal hidup. apapun? Ini dibikin ini nggak sih, ada grade-nya kan? Nggak usah ya. Maksudnya Ada tingkatannya, nggak usah ya, disamain aja semua. iya sama aja. Ada beberapa teman, ada beliau juga sangat-sangat berjasa di kehidupan aku karena dia udah lumayan lama sama aku. Dia udah 5 tahun lebih, 5 tahun lebih kenal aku juga. Dia sih, sama sebutin nama ya, Serah lah. Gigi. Kenapa Gigi Kavita? Gigi itu siapa? Boneng. Apaan dah? Lucu banget sih Gigi. Ya lo berjasa. Siapa tahu kan abis ini gue masuk di YouTube lo, jadi followers gue nambah gitu Cie. kan. Semoga ya teman-teman. Iya. Tapi kayaknya nggak penting gitu Hah? berjasanya, biasa-biasa aja. Tapi serius, ini yang paling berjasa dia sama kakakku juga. Dan salah satu ada sahabat aku juga. Namanya Di Blur aja ya? enggak. Oh enggak. Dia aku justru sekarang hampir nggak pernah lagi kayak nongkrong bareng, ke rumahnya juga jarang, dia juga jarang, pokoknya kita jarang Sibuk. komunikasi. Tapi aku bener-bener Tapi ngerasa kontaknya dia masih ada bener-bener ya? soulmate aku gitu. Tapi kontaknya masih ada. Masih dong, namanya Melna Purwasi. Hai Mel, dia pasti nonton nih. Berjasa dalam apa nih si Mel? Banyak berjasa dalam kehidupan aku yang pasti. Berarti Dalam juga setiap perjalanan cinta support. aku juga ya. Support dalam banyak hal. Dia sangat support orangnya. Walaupun kita sekarang udah jarang banget ketemu dan sekarang kita juga sama-sama sibuk. Tapi tetap mendoakan yang baik-baik dong. Iya, aku juga ini. Tapi emang sekarang jarang sih, kayak komunikasi juga jarang. Tapi masih ini aja sih. Masih baik-baik aja, nggak. Kita hampir nggak pernah berantem malah. Gitu. Walaupun jarang komunikasi tapi tetap saling mendoakan yang terbaik ya. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir nih mungkin. Ya udah terakhir. Kok nggak Iya. berasa sih? Baru 5 menit ya. Sebelum ke pertanyaan terakhir, mungkin ada dari Pak Rudi di belakang sana mau nanya Hai sesuatu. kru. Sesuatu. Oke. Satu pertanyaan aja ya, satu Oke, Bet. pertanyaan aja. Oke, Bet. Kru. Jangan panjang, Pak. Oke, Bet. Kan pernah manggung sama kamu ini. Nah, pastinya kan pernah mengalami kesalahan teknis dalam menyanyi. Pernah mengalami? Pernah. Nah, terus boleh cerita ya sedikit ya yang paling terkesan ya, mungkin kenapa sih gitu. Oh, maksudnya yang paling diingat sampai sekarang? Iya. Bentar aku ingat dulu ya. Pasti ada, cuman lupa. Sebentar aku ingat. Lupa lirik tuh udah pasti ya. Tuh sering banget aku orangnya lupaan. Apalagi kalau udah nervous, misalnya tamunya, wah ini tamunya pejabat nih, ini segala macam. Tuh aku suka bawaannya tuh kayak gugup dan akhirnya padahal aku tuh sebenarnya hafal lagu itu gitu. Dan aku tahu banget Kayak salah tingkah ya part-partnya. jadinya ya. Jadi kayak, dan aku bahkan kayak apa ya, mensugesti diri aku akan lupa nih, dan akhirnya emang benar-benar lupa. Nah, caranya bagaimana? Mengatasinya ya aku Besok santuy. ke atas panggung kan? Aku santuy aja mukanya, kayak Padahal salah gitu ya kan. Ya udah ya salah gitu kan. kayak udah salah, udah senyum aja biasanya. Paling kayak udah selesai nyanyi, bete banget, kenapa sih gue salah lirik, banget kenapa sih gue salah. Mantap. Oke, itu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir ya. Dan pertanyaan terakhirnya adalah pencapaian apa yang belum dicapai sampai saat ini? Menikah. Kenapa sepenting itu pencapaian itu di kehidupan Kavita? Karena apa ya, aku mesti mikirin jawabnya nih. Karena menikah itu sebenarnya adalah, kayaknya semua manusia pengen menikah deh, ya kan. Dan kebetulan orang tua aku juga, aku adalah anak terakhir gitu, jadi aku kayak ngerasa, kakak aku udah nikah nih gitu, tinggal aku nih, gitu aja sih. Paling kayak ngerasa, kok aku belum ngasih cucu ya gitu. Kadang suka kepikiran sih, kalau biasa kan ada keponakan aku yang datang gitu, kayak kepikiran kapan ya itu aja sih yang kadang bikin aku kepikiran. Dan kadang-kadang juga kayak terdorong, pengen nikah besok deh
Kalau bisa. Iya, besok deh kalau bisa gitu. Bahkan Gitu. sampai kayak ngomong sendiri, aduh kok aku belum nikah ya, kadang. Tapi nggak Kadang. terlalu sering sih. Oke, dan itu pertanyaan Kok udah terakhir. sih? Kenapa aku nggak banyak ketawa? Karena dipaksa untuk tidak tertawa hari ini. Dan terima kasih Kapita sudah meluangkan waktunya. Padahal kita ketemunya tanggal 25 Maret ya. Tapi Kapita mendesak untuk ketemu hari ini. Dan Mami sama tim cus ke rumah Kapita. Terima kasih banyak Kapita. Semoga pencapaian di tahun ini tercapai. Iya. Semoga selalu panjang umur dan terhindar dari wabah-wabah penyakit lainnya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Asli ospana 51 menit. Bujuran. Iya. 51 menit tas suara tuh. Mau Iya kah? dana. Tapi kan tuh bener-bener berpender. Nah, itu yang bagus banget tuh sumpah. Wow.